Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku sehat sempurna dalam kucuran rezeki yang sangat luar biasa. Ditajribkan akan semua ilmunya bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku, kali ini pembukaan wadah batin tahap 3. Namun sebelumnya lakukan dulu tahap 2-nya benar-benar maksimal hingga benar semua sekujur tubuh saudaraku bergetar luar biasa, bergerak luar biasa, latih dan latih. Artinya lakukan sesering mungkin dan baru silakan dilakukan untuk tahap 3-nya. Baiklah, langsung saja saya sampaikan buat saudaraku semua yang sudah melakukan tahap 2 minimal 2 atau 3 kali, maka lakukan tahap 3 ini hingga keilmuan semakin luar biasa buat saudaraku, hingga berbagai kajian-kajian ilmu dari berbagai semua guru dan termasuk dalam ijazah saya semakin mudah selaras buat saudaraku tanpa tirakat tingkat tinggi, tanpa ini dan itu yang memberatkan, karena wadah saudaraku telah terbuka. Baiklah, yang pertama yang harus saudaraku lakukan, melakukan mandi pembuka wadah batin. Jadi silakan nanti setelah mendengarkan video ini atau di post videonya, ya, lakukan mandi dengan niat sebagai berikut, ya. Lakukan mandi, silakan dicatat niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku mandi bersih, mandi pembuka wadah batin. Kun nama mandiku, fayakun aku dimandikan di aras terjoli. La ilaha illallah. Jadi baca niatnya, sesudah itu saudaraku di hatinya minta kepada Allah. Ya, sesudah membaca niat tadi, minta di hati kepada Allah agar benar-benar dibersihkan dari berbagai energi negatif, agar benar-benar dibuka wadah batinnya semaksimal mungkin, agar segala simpul-simpul gaib yang menutup urusan kerezekian, urusan ilmu, dan berbagai hal yang terjadi pada diri saudaraku benar-benar bersih dengan maksimal. Sesudah itu mandilah, ya. Dan sebelum mandi silakan buang air besar atau kecil dulu, karena dalam mandi tidak diperbolehkan itu terjadi. Jadi sebelum mandi buang air besar dan kecil dulu. Setelahnya berwuduk. Setelah berwuduk, mandilah semaksimal mungkin sambil di hati baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nikmati mandinya. Basuh semua sekujur badannya, benar-benar dalam rasa saudaraku segala simpul-simpul negatif yang selama ini melekat pada diri saudaraku benar-benar luntur dan bersih. Sesudah saudaraku melakukan mandinya, kembali berwuduk dan sholat mutlak sunat 2 rakaat. Jadi setelah mandinya berwuduk, sholat sunat mutlak 2 rakaat. Sesudahnya zikir dengan posisi duduk sila serileks mungkin, tangan digenggam, tapi jangan ikuti gerakan-gerakan, benar-benar zikir, ya. Berniat kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhanku, bersihkanlah wadah batin hamba, ya Allah. Hilangkan segala energi-energi negatif yang menghijab hamba, ya Allah. Benar-benar bersih, ya Allah, hingga ilmu, rizki semakin luar biasa buat hamba. Atau silakan berdoa sesuai bahasa masing-masing, cara masing-masing. Sesudah berdoa seperti itu, tempel, ya, tempel ibu jari ke langit-langit mulutnya, ya. Satu tempelan yang pertama ditulis di keningnya itu huruf waw, ya, huruf waw. Ditempel lagi ke langit-langit mulutnya, tulis di dada tengahnya itu huruf waw. Jadi dibuka bajunya ditulis huruf waw. Ditempel lagi, ditulis di pusarnya huruf waw. Ditempel lagi, tulis di telapak tangannya huruf waw. Dan ditempel sebelah ini, tulis di sini huruf waw.
Sesudahnya ambil nafas hingga 7 kali. Benar-benar diambil. Pas yang ke-7 kali tahan nafas, fokus pusar saudaraku. Ya, fokus pusarnya. Baca kalimat wallahi wassama wal ard. Jadi dibaca wallahi wassama wal ard. Setelah tidak tahan lagi nafasnya keluarkan, tapi zikirnya tetap dilanjutkan wallahi wassama wal ard, wallahi wassama wal ard, wallahi wassama wal ard, wallahi wassama wal ard. Lanjutkan hingga 72 kali. Jadi dilanjutkan hitungan, atau kalau ingin waktu minimal 15 menit. Kalau dihitung 72 kali, baca fokus pusarnya wallahi wassama wal ard. Sesudahnya ambil lagi nafasnya. Fokus pundak saudaraku, baca Al-Fatihah 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesudahnya, ya, sesudah fokus pundaknya, ambil nafas lagi, ambil terus, dan kembali fokus pusarnya, baca surat Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Andai di saat itu terjadi mual dan segala macamnya, muntahkan. Jadi siapkan ember atau apapun di dekat saudaraku, muntahkan ke ember atau kantongnya ketika ada rasa mual dan segala macamnya. Jadi baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas 1 kali. Sesudahnya baca Uhrud ya adullah. Uhrud ya adullah. Zikirkan dalam fokus pusarnya itu Uhrud ya adullah, sekenyangnya, sekuatnya, sebisanya. Ketika mual, ketika mau muntah-muntahkan karena energi negatif bakal keluar dari sekujur jasad saudaraku. Zikirkan Uhrud ya adullah, Uhrud ya adullah. Terus zikirkan hingga benar-benar bersih saudaraku dari berbagai energi negatifnya. Dan ketika tidak terjadi mual dan muntah, yang terjadi tenang yang sangat luar biasa, nyaman yang sangat luar biasa. Ketika udah nyaman, udah tenang, taruh tangannya seperti ini. Ya, taruh tangan seperti ini. Kita tes benar nggak wadah saudaraku telah terbuka. Gitu. Jadi kita tes, taruh tangan seperti ini. Niat kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Hadirkan silat Nabi Khidir kepadaku. Salah satu contoh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Hadirkan silat Kumango kepadaku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Tuhan, hadirkan silat Cimande, silat Tuwo, dan segala macam, kungfu, dan segala macamnya. Jadi, niat seperti itu. Sesudahnya, Ya Allah, fokus. Kedua telapak tangannya, baca Ya Allah, Ya Allah. Nanti tangan saudaraku akan bergerak, ikuti. Ketika dia bergerak seperti silat dan segala macam, ikuti sesuai hajat saudaraku. Artinya, lakukan sejenak saja, karena kalau diikuti nanti bisa 10 jam, bisa 12 jam terjadi silat itu, walaupun bisa diberhentikan, tapi karena asiknya, takutnya lalai dari berbagai rutinitas biasanya, kecuali saudaraku sudah mempersiapkan diri untuk benar-benar belajar tentang silat, salah satu yang ingin diminta. Jadi silakan dicari ruangan yang lebih luas atau di ladang atau di lapangan biar nggak mengganggu apapun. Kalau untuk tahap awal cukup ketika sudah bergerak tangannya, ya, itu hentikan karena kita nggak kesurupan, berarti sudah terbuka. Dan ketika itu sudah terjadi, buat saudaraku semua, ambillah sebatang rokok atau segelas air putih, ambil sebatang rokok atau segelas air putih, tahan nafas, minta kepada Allah. Ya Allah, rubahlah air putih ini menjadi manis, atau rokok ini rasa mentol, atau air putih ini rasa kopi, atau rokok ini rasa nangka.
Ketika itu sudah diniat, tahan nafasnya, bawa energi itu hadir di telapak tangan saudara. Ketika udah tidak kuat, tahan nafasnya, lepaskan, dan tes airnya atau rokoknya sudah berubah rasa atau belum. Ketika semakin rasanya kental perubahannya, semakin tajam perubahannya, wadah batin saudaraku telah benar-benar terbuka. Tinggal nanti di tahap 4, 5, 6, dan 7. Dan silakan untuk diikuti ke depannya. Kedepannya akan diijazahkan, akan dibimbing untuk pembukaan wadah batin tahap 4, 5, 6, dan 7. Tapi lakukan dulu tahap 1, 2, dan 3. Jadi silakan benar-benar dilakukan dengan penuh ikhlas. Lakukan dengan penuh mahabbah. Dan saya minta ikhlasnya saudaraku semua, bagikanlah video-video di ijazah ini, biar semakin bermanfaat buat siapapun dan dimanapun. Dan semoga Allah membalas kebaikan saudaraku dengan rezeki yang sangat luar biasa, dimudahkan segala urusannya, disehatkan ruh dan jasadnya, semakin bermanfaat ilmu-ilmu yang dipelajari. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga benar-benar bermanfaat. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkutu Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.